Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info 3 ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan UKM. Setelah kita bahas terkait dengan 213, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu 2.2. Oke, 2.2.1 atau 2.2 ini adalah berbicara tentang kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan UKM. Ini berkaitan dengan akses dan sasaran. Oke, untuk pokok pikirannya sendiri, PJ UKM, Koordinator Pelayanan, wajib memastikan kemudahan akses sasaran terhadap pelaksanaan pelayanan UKM. Oke. Akses ini yang dimaksud adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi kegiatan maupun penyampaian umpan balik dan keluhan. Oke, yang dimaksud akses ini adalah jadi masyarakat itu mudah mendapatkan jadwal kegiatan, informasi kegiatan. Kalau kita pengen kritik bisa dengan mudah menyampaikan. Kalau kita butuh umpan balik dari puskesmas, kita dengan mudah mendapatkan. Maksudnya itu seperti itu. Oke. Kita lanjut ke 221, yaitu di sini berkaitan dengan penjadwalan. Oke, bersama dengan memperhatikan masukan sasaran masyarakat. Oke, jadi dalam membuat jadwal pastikan ini diikut sertakan masyarakatnya, teman-teman. Jadi tidak ujuk-ujuk puskesmas membuat kegiatan dan jadwalnya seenaknya sendiri, tapi wajib melibatkan masyarakat lintas program dan lintas sektor. Oke, pokok pikirannya sendiri, keberhasilan pelaksanaan kegiatan UKM itu tergantung pada peran aktif masyarakat. Jelas. Oke, yang kedua, jadwal pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan masukan dari sasaran. Oke, agar sasaran masyarakat itu dapat berperan aktif, maka jadwal pelaksanaan disampaikan ke masyarakat melibatkan media komunikasi yang sudah ditetapkan. Lalu yang D, agar masyarakat berperan aktif juga, maka harus mempertimbangkan kondisi sosial, tata nilai sebagai dasar menentukan metode dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Jadi kita harus kalau budayanya di puskesmas teman-teman itu sangat budaya yang melek teknologi gitu. Jadi benar-benar orangnya tuh high tech banget gitu. Oke, teknologi digital banget lah gitu. Otomatis metode teknologi yang digunakan dalam kegiatan UKM itu teman-teman wajib menerapkan teknologi juga gitu. Jangan sampai orang di wilayah sekitar kita nih melek banget teknologi, anak sosmed banget, tapi kegiatan kita dilaksanakannya dengan metode langsung gitu. Wah, itu pasti akan kurang efektif gitu. Door to door gitu. Sedangkan karakteristik masyarakatnya di situ itu pengennya tuh gadget banget, sosmed banget gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mempertimbangkan hal itu. Inilah maksudnya poin D. Lalu yang E, metode adalah cara yang digunakan. Nah, ini metodenya nih, ceramah, diskusi, kunjungan rumah dan sebagainya. Teknologi adalah medianya gitu. Jadi jangan sampai kalau modelnya masyarakatnya digital, teknologi yang digunakan ceramah gitu, diskusi gitu. Wah, pasti harusnya kita melibatkan media sosial juga gitu. Oke, lalu bila mana ada perubahan jadwal, otomatis teman-teman di masyarakat juga harus diinfokan. Kita lanjut ke EP-nya langsung ya. Oke, di sini adalah tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat. Oke, gimana nih? Yang poin A. 2.2 akses, kemudahan akses ya. Oke, di sini sebenarnya gampang sih jadwal informasi. Berarti teman-teman silakan buat jadwal gitu, jadwal kegiatan UKM gitu. Oke, nah ini lanjutannya sih sebenarnya dari poin sebelumnya. Jadi di poin sebelumnya teman-teman sudah memiliki RPK baik itu tahunan atau bulanan. Nah, tugas Anda di UKM, entah itu PJ-nya, entah itu petugas yang ditunjuk, itu silakan membuat jadwal kegiatan sesuai RPK. Oke? Pastikan teman-teman buat jadwal kegiatan sesuai RPK. Contohnya kayak gimana? Kita cari. Ada teman-teman di sini. Jadwal kegiatan UKM. Tuh, ada kan?
Contohnya tuh kayak gini, simple aja, karena yang penting tuh ada sih teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, coba kita download. Di describe ada loh, jadi sebenarnya nggak perlu bingung gimana cara bikin jadwal. Contohnya tuh describe ada, silakan download, silakan dicek. Oke. Nah, ini saya ambil contoh dari Puskesmas Salembang, Kabupaten Tabanan. Tabanan di mana nih ya? Oke. Nah, contohnya begini, jadwal kegiatan UKM bulanan dan tahunan gitu. Oke. Jadi silakan ikuti kegiatan di RPK masing-masing. Contohnya di Promkes, di sini ada refreshing kader Posyandu di bulan Februari. Oke. Lalu nanti seluruh kegiatan masuki jadwal seperti ini. Oke. Silakan teman-teman PJ UKM atau petugas yang ditunjuk buat file seperti ini dari masing-masing program, sehingga akan didapatkan jadwal dalam 1 tahun seluruh kegiatan program UKM. Oke, kalau teman-teman sudah membuat jadwalnya seperti ini, akan jauh lebih mudah dalam membuat atau menyebarkan informasi jadwal ini. Gitu. Ini kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Oke. Tersedia jadwal informasi pelaksanaan kegiatannya disusun berdasarkan hasil kesepakatan. Oke. Jadi silahkan membuat jadwal seperti tadi. Mana? Seperti ini ya. Oke. Tapi sebelum ini jadi, teman-teman, pastikan teman-teman melibatkan masyarakat dalam penentuan bulannya atau tanggalnya gitu. Oke. Jadi anggap aja teman-teman silakan di logbul Januari sih biasanya ya, atau di logbul Desember. Biasa sih logbul Januari. Buat pertemuan dengan masyarakat. Tapi pertama buat dulu pertemuan dengan lintas program untuk membuat jadwal ini. Jadi di logbul Januari 2023 ya berarti ya. Oke. Logbul Januari. Silakan membuat rekap jadwal. Jadi pertama silakan buat jadwal kegiatan sesuai RPK masing-masing program. Lalu di logbul Januari ini dibahas dari seluruh jadwal yang sudah dibuat oleh pembuat program, dirembuk di logbul Januari untuk dibuat rekapitulasi jadwalnya. Otomatis di sini akan ada rekap jadwal. Nah, di dalam rekap jadwal ini silakan teman-teman bawa ke MMD atau Musrembang atau Logmintree. Untuk apa? Untuk disosialisasikan atau untuk dikritisi gitu, oleh LS gitu. Oke, jadi tahapannya gini teman-teman ya. Buat RPK tahunan, lalu buat jadwal dari RPK. Di logbul Januari silakan buat rekap jadwal keseluruhannya. Otomatis akan ada form atau rekap jadwal yang sudah fix. Jika rekap jadwal fix ini secara lintas program, maka dibawa ke MMD atau Musrembang atau Rakordes. Nah, silakanlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan LS ya, pilih aja untuk disosialisasikan atau untuk dikritisi oleh lintas sektor, sehingga masyarakat tuh tahu kalau kegiatan puskesmas dalam setahun seperti apa, dan kalaupun ada masukan dari masyarakat terkait dengan jadwal, entah itu disetujui, dimajukan, dimundurkan, atau dibatalkan, itu sudah dibahas di forum ini gitu, sehingga nanti ketika sudah disetujui di level lintas program, sudah disetujui di level lintas sektor, maka akan ada jadwal kegiatan puskesmas yang sudah fix. Jadwal kegiatan yang sudah fix inilah yang akan disosialisasikan gitu. Tahapannya seperti itu. Sosialisasikan di media komunikasi dan koordinasi. Oke, mudah ya. Oke, setelah jadi fix lalu akan diinformasikan. Oke. Nah, ketika diinformasikan teman-teman, oh ya, maaf.
Jadi ketika sudah di sini di login, pastikan, nah ini tips lagi teman-teman ya, pastikan di notulen dibahas. Gitu. Entah satu kalimat seperti ini aja, sosialisasi jadwal kegiatan atau kesepakatan jadwal kegiatan puskesmas. Gitu. Tulis saja seperti itu teman-teman. Kenapa? Agar inilah yang akan menjadi teman-teman buktikan ketika menghadapi surveyor gitu. Bukti kalau kita sudah melaksanakan kesepakatan dengan lintas sektor mengenai pembuatan jadwal kegiatan puskesmas gitu. Oke. Nanti ketika jadwal kegiatan sudah fix, silakan sosialisasikan di media komunikasi. Nah, lalu gimana nih sosialisasinya nih? Misal kalau di media sosial, contoh Instagram, silakan teman-teman screenshot saja gitu. Screenshot. Inilah yang akan teman-teman lampirkan di akreditasi. Screenshot tampilan postingan jadwal kegiatan. Contohnya kayak gini teman-teman. Instagram mana ya jadwal kegiatan? Ada nggak ya di sini? Nah, contohnya kayak gini kali ya. Oke, ini ada nih teman-teman. Jadi di mana nih? Dia di website ini. Jadi contohnya kayak gini. Ini silakan teman-teman screenshot aja. Screenshot, jadikan PDF, upload di Drive atau di print. Jadi, ini bukti salah satu informasi jadwal ke masyarakat gitu. Karena inilah yang akan diminta di poin C. Tersedia bukti penyampaian informasi kepada masyarakat dan tersedia juga bukti penyampaian informasi jika terjadi perubahan jadwal gitu. Oke. Jadi kalau contoh terjadi perubahan jadwal, mana ya, ada nggak ya contoh di sini? Nah ini jadwal posyandu, nah ini salah satu yang teman-teman bisa buat nih seperti ini. Sosialisasi jadwalnya seperti ini Puskesmas Jatijajar Depok, wah mantep nih. Melalui website ya. Tuh, jadwal kegiatan posyandu seperti ini. Atau jika ada perubahan jadwal apa ya, jadwal vitamin A contohnya. Kayaknya kan itu doang yang berubah tahun ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, contoh ada perubahan. Ini dari mana nih? Puskesmas di Kota Kediri. Perubahan jadwal pemberian vitamin A. Menindaklanjuti pelaksanaan vitamin A dilaksanakan pada mundur menjadi Oktober 2023. Oke, nah ini contohnya yang bisa teman-teman jawab dalam menjawab poin 221 poin C gitu. Yang di sini diminta D sih, dokumentasi dan wawancara. Jadi kalau ada perubahan silahkan screenshot aja bukti penyampaian informasi perubahan jadwalnya seperti di Puskesmas mana nih? Puskesmas Perawatan Ngeletih Kota Kediri kayak gini. Cuma beliau ini di websitenya Dinkes. Nah, ada baiknya tidak hanya di website Dinkes, tapi juga di Instagramnya Puskesmas, di pertemuan Kordes, entah itu di sosialisasi langsung di pelayanan umum, gitu. Atau bisa menggunakan YouTube itu juga bisa. Yang penting ini tersampaikan di masyarakat. Gitu. Esensi dari perubahan ini adalah ketika agar kegiatan masyarakat lebih memahami kegiatan Puskesmas dan juga tidak salah jadwal gitu. Gue sih intinya sih. Oke, cukup ya. Tidak terasa 13 menit, semakin lama semakin panjang. Mungkin dari saya sekian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.